Shalom dan horas buat kita semua, Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Apa kabar Amanginang dan semuanya? Doa dan harapan kami sebagai pendeta, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan kita pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026 tertulis di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai ayat 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Takutlah akan Tuhan. Amanginang dan saudaraku, di akhir kitabnya, Pengkhotbah memberikan sebuah kesimpulan, yaitu kita harus hidup takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Di luar Tuhan, kehidupan manusia akan berakhir dengan kesia-siaan, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada hal lain yang lebih penting dalam hidup ini selain takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya, karena pada akhirnya kita semua akan menghadapi penghakiman Tuhan. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, namun kematian hanyalah permulaan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yohanes 2 ayat 17. Ada kehidupan kebangkitan setelah kematian. Bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 15. Takut akan Tuhan berarti menghormati dan menyembah Dia. Itu berarti mengingat pencipta kita. Dia adalah Allah yang berdaulat, yang menciptakan segala sesuatu, yang mengerjakan segala sesuatu menurut rencananya yang baik dan bijaksana. Tidak ada yang berada di luar kendalinya. Dia mengenal kita karena Dialah yang menciptakan kita. Takut akan Tuhan berarti dengan rendah hati mengaku bahwa waktu, musim dan hidup kita berada di tangannya, bukan di tangan kita. Ada banyak hal yang tidak ketahui dan tidak dapat kita kendalikan. Jadi, kita harus melepaskan kehendak kita dan tunduk kepadanya, kepada kehendaknya yang terjadi, supaya bukan kehendak kita. Sekalipun terkadang kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam perjalanan hidup, namun harus menerima hidup dan segala sesuatu dengan penuh syukur sebagai karunia yang mengalir dari kemurahan Tuhan. Takut akan Allah dalam konteks ini bukan berarti takut dalam rasa takut yang negatif, melainkan sikap hormat, kasih dan rasa kagum terhadap kebesaran dan kedaulatan Tuhan. Dengan menjalani hidup yang sesuai dengan perintahnya, kita akan menemukan makna hidup, kedamaian, dan tujuan hidup yang sejati. Semua hal lain yang kita kejar di dunia ini, seperti kekayaan, prestasi, atau kebahagiaan, pada akhirnya akan hampa jika tidak ditempatkan di bawah takut dan ketaatan kepada Tuhan. Jika kita takut akan Tuhan dan menaati perintahnya, kita akan memperoleh hikmat sejati yang akan menuntun kita ke jalan hidup yang benar. Amsal 1 ayat 7. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 128 ayat 1. Selamat kita berbahagia di dalam takut akan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami, supaya kami boleh takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-Mu. Biarlah itu boleh kami lakukan
sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Kuatkan kami untuk terus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan memegang perintah-perintah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Kami terus berdoa buat semua jemaat Tuhan, anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, yang bersekolah, yang kuliah, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhanlah yang menolong dan memberkati mereka, dan biarlah mereka juga takut akan Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan, keluarga-keluarga yang belum mendapat Hagabeon, Tuhan yang menolong mereka, memberi kesabaran. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Engkau boleh tolong dan sembuhkan. Yang berduka, Engkau hiburkan. Semua jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, biarlah juga mereka boleh melihat betapa banyaknya berkat-berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amang Inang dan saudaraku, jika Anda ingin menuliskan komentar, silakan tuliskan di dalam kolom komentar kita dengan menularkan 3T, yaitu Topot, Tangihot, Tangiyakon. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan.